Kita baca Kolose, kitab Kolose. Nah, ini membantu kita untuk berpikir seperti apostolic mind atau ini ya, jadi philosophical atau cara berpikirnya, cara pandang para rasul. Ya, yang pertama ini, jadi kita pusatnya tuh di sini kan, pusat Kristus itu. Jadi tanpa ini tidak ada hubungan apapun. Jadi ini adalah kunci yang paling utama di sini. Nah, ini di seluruh kesatuan itu Tritunggal ya. Jadi kita mengajar Yesus tidak membuang Tritunggal. Kita mengajar Yesus itu adalah malah menyatakan pentingnya Tritunggal. Jadi makna Tritunggal itu hanya bisa dimengerti karena Kristus. Jadi sekali lagi, keselamatan itu satu-satunya Kristus, termasuk Tritunggal itu hanya bisa dijelaskan karena Yesus yang menjelaskan, bukan manusia. Ya, itu yang saya pernah temukan di dalam mengajar doktrin Allah. Jadi doktrin Allah itu mengajar Tritunggal dengan berbagai ilustrasi, terus pakai ilustrasi di dunia, pakai gambaran-gambaran, kemudian air, gitu ya. Jadi uap, kemudian jadi es. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu gambaran dunia. Tetapi kalau kita lihat, yang paling jelas menjelaskan Tritunggal adalah hanya Yesus. Ini, ya. Nah, ini pelajaran. Termasuk semua kekudusan itu Yesus. Karena tidak pernah ada orang bisa belajar kekudusan langsung kepada Bapa, nggak bisa. Ya, kekudusan itu harus Yesus. Setelah belajar keadilan ya Yesus. Ya, jadi ini adalah kunci utama. Nah, ini yang menjadi satu visi kita. Nah, di sini akan ada yang dinamakan beberapa karakter Allah yang tidak boleh tidak ada di dalam diri Paulus dan Timotius, terus ada beberapa orang ya di dalam pasal yang paling belakang. Jadi Paulus itu bekerja, tidak pernah dia bekerja sendirian. Nah, kalau di gereja saudara-saudara bekerja semua sendirian itu dosanya besar. Kalau Paulus saja minta teman-teman banyak, saudara sendirian, nah itu baru saudara melawan firman Tuhan. Termasuk mimpin sendirian juga itu melawan firman Tuhan. Kemarin di GKJ itu gereja ber-100 tahun lebih, saya buka kepemimpinan gereja, mereka shock juga itu. Dan saya katakan tidak ada satu orang yang boleh melebihi dari Tuhan Yesus. Semua itu sama di depan Tuhan. Ya, jabatan-jabatan itu sama semua. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, ini apa ini? Yang karakter daripada Allah ini ya. Nah, kita akan baca. Yang karakter inilah yang akan mentransformasi seluruh hidup Paulus. Ya, Timotius dengan timnya yang ada. Nah, ini selalu dalam satu kesatuan. Apa yang menyatukan mereka? Itu karakter Allah. Yang akan mentransfer, transmission, terus transform hidup mereka. Ya, jadi di sini Paulus kemudian memiliki persekutuan dengan orang-orang percaya dan mereka memulainya ada tingkatannya sih. Yang pertama, sebelum bentuk gereja ini belum bentuk gereja, mereka mendahulukan edifying. Edifying itu mengajar firman Tuhan atau disebut PA kalau kita sebutnya, memberitakan Kristus, bukan PA Alkitab, bukan. Jadi pendalaman atau pengenalan Kristus, kita PK, bukan PA. Ya. Jadi waktu Paulus mengajar di tempat-tempat di kota-kota di mana dia mulai membuka pos-pos, dia memulai mengajar orang, membawa orang mengenal Kristus. Itu langkah pertama, bukan yang lain. Nah, kalau kita mungkin harus diperbaiki. Ini yang saya tekankan di Jogja juga sama. Jadi jangan membawa orang kemana-mana, bawa orang itu mengenal Kristus, baik. Karena kita visinya udah jelas. Begitu lain, ya lain pasti. Ya, dan itu ada kesulitan-kesulitan. Ini edifying. Nah, sebelum kita mengabarkan Injil, ini harus betul dulu. Betul dulu. Saudara, kalau saya ungkapin Matius 28 ayat 18 dan 20, saudara akan terkejut sekali. Karena tidak pernah dibahas sama sekali di dalam teologi misis. Tapi kalau itu dibaca, itu sangat membukakan sekali dan mencerahkan mata kita. Nah, ini karakter ini apa? Terus kemudian transfer, dan ada satu kesatuan di sini yang dipelihara oleh Paulus, dan tujuan dari seluruh berita Paulus itu adalah Kristus. Jadi Timotius diminta seperti Kristus, semua jemaat seperti itu. Jadi ini larinya ke sini semua. Nah, ini nanti apa yang ditransfer kepada jemaat-jemaat? Ya, di sini doa, terus kemudian
ketegunan. Nah itu di sini, karena dari sini semua. Ya, dari kalau ini sudah ada ke sini. Dan ini semua gereja itu saya tulis ini karena tidak terlepas satu sama lain. Efesus dengan Roma itu nggak terlepas. Korintus dengan sini nggak terlepas. Jadi ini saling berkaitan di seluruh dunia. Itu dinamakan gereja am. Gereja yang tidak terpisahkan dengan tempat, waktu, organisasi, dengan ras, segala bangsa, bahasa semua. Enggak, itu am itu adalah satu kesatuan gereja yang tanda petik spiritual, bukan formalitas. Jadi kalau ada badan menyatukan, ini badan dunia, menyatukan gereja seluruh dunia atau dewan gereja dunia. Nah saudara, itu nggak bisa tetap menggantikan pekerjaan Roh Kudus sebagai penyatu gereja dunia. Jadi organisasi itu punya keterbatasan. Kalau Roh Kudus tidak. Ya. Nah ini contoh-contohnya banyak sekali. Jadi kalau saya suatu hari pergi ke mana gitu ya, ke Malaysia, gitu ya, ke Malaysia. Terus kemudian ada orang bertobat dan orang itu minta dibaptis. Gitu. Saudara, saya nggak perlu lagi untuk beritahu ke gereja. Aduh gimana ya? Kamu harus jadi warga negara Indonesia dulu, masuk gereja saya, 1 tahun hadir di sana. Setelah itu baru kata saksi. Setelah kata saksi, saudara nggak bisa seperti itu. Kondisi-kondisi tertentu nggak bisa seperti itu. Yang pada umumnya bisa berjalan silakan. Tapi begitu mengalami kondisi ini, saudara pakai prinsip gereja am. Ya. Bagaimana? Baptis saja. Bukan berarti kita melawan aturan, enggak. Karena murid-murid Tuhan Yesus itu begitu orang percaya dibaptis oleh dia. Itu di Alkitab kemana? Tidak melalui kelas-kelas lagi. Enggak. Begitu percaya baptis, ketemu dengan si Ethiopia, oke berhenti, masuk baptis. Gitu kan? Baru belajar ya. Jadi dulu mana? Kata saksi dulu dibaptis atau baptis baru kata saksi? Dua-dua betul. Ada di Alkitab semua. Nah, kita tidak boleh bertengkar yang dulu mana, ayam atau telur. Kalau saya senang telur, dulu telur Pak. Kalau senang daging ayam, ayam dulu Pak, gitu kan? Setelah telur dan ayam dulu mana? Pasti dulu siapa? Dulu Tuhan yang menciptakan. Nah, gitu kan? Di situ. Oke, kita lihat. Kalau salah satu, surah apa yang disebut sebagai karakter Allah yang tidak boleh terhilang, itu ayat 1 ya, perhatikan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Nah, the will of God itu adalah pilar seluruh kehidupan semesta alam. The decree of God, the will of God. Ya, jadi keinginan Allah, kehendak Allah. Yang kedua, kepada saudara yang kudus, yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Jadi saya tanya sekarang, saudara yang pertama apa? Kudus, grace, kasih karunia, kasih setia Allah, terus damai sejahtera, dan yang terakhir apa? The presence dan hadirat Allah. Dan itu tidak bisa digantikan oleh apa. Dalam pelayanan kita kalau tidak dalam sejahtera dari Allah, saudara mau pelayanan dimanapun saudara nggak akan bisa. Jadi ini yang dahulu ada dalam hati kita, kudus. Terus kemudian karunia, kasih karunia kesetiaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Terus penyertaan Allah, hadirat Allah yang tiada batasnya, maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Nah itu kekuatan kita. Ya, jadi dalam pelayanan apapun, saudara punya hati apa? Oh Tuhan, Dialah yang tahu segala-galanya. Nah, saudara, kita pernah, kita nggak khawatir. Ya, Paulus nggak pernah berpikir yang aneh-aneh itu. Ya, kita lanjutkan. Ya, yang tiga. Nah, saudara perhatikan. Nah, saudara dikatakan kami selalu mengucap syukur dengan adanya penyertaan Tuhan dalam karakter Tuhan itu. Maka apa yang harus kita lakukan dalam segala hal, saudara? Karena ada penjagaan Tuhan dan Allah yang punya sifat yang setia itu. Apa yang harus kita lakukan? Give thanks. Ucapkanlah syukur. Jadi kalau tidak ada ucapan syukur, saudara, berarti saudara tidak bisa memiliki pelayanan yang penuh dan sejahtera, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa, karunia-Nya yang hebat, dan kekudusan. Ya. Dengan kesadaran karakter Allah itu baru kita tahu kita bersyukur. Mulut kita katakan, walaupun kita tahu jemaat berbagai masalah begitu banyak dan bahkan kita tidak mampu melayani jemaat itu, tapi tetap harus katakan apa? Bersyukur.
karena bukan kita yang menyelesaikan, ya, Roh Tuhan yang menyelesaikan. Nah, saudara, coba kita lihat bersyukur ya. Terus doa, syukur, doa syukur itu harus ada di dalam setiap gereja Tuhan yang mengenal karakter Allah yang sejati. Saudara, kemarin saya ke satu gereja, saya kaget sekali sih. Di satu gereja di ini Surabaya, jadi ini ke laut, gitu ya. Terus di sini ada tempat semacam gedung pertemuan, di sini ada gereja, ya. Nah, saudara, anak-anak muda itu, anak gereja ini, mereka kemudian karena ini miliknya orang gereja juga, mereka buka satu pertemuan lebih kecil dari separuhnya. Saudara, waktu saya masuk saya kaget sekali. Bukan hanya kaget, saudara. Jam 3 saya dijemput, jam 4 kurang seperempat sampai di sana. Begitu saya masuk, saya mau keluar. Kenapa? Nggak keliru ini, masuk nggak keliru. Biasanya kalau doa pagi gitu yang datang itu kan mana encim-encim nggak bisa tidur di rumah, datang ke gereja. Orang tua kan, yang datang tuh orang yang sudah tua, yang sudah ngerti hidup bagaimana susahnya, dia datang ke Tuhan, doakan cucunya dong. Saudara, waktu saya buka di sana saya kaget. Kenapa kan? Yang lain ini remaja, anak remaja. Saya pikir saya ini keliru masuk gimana ya? Ini bener ini, 80% anak remaja, yang main musik anak remaja, yang doa anak remaja. Terus saya pikir, makanya gereja ini luar biasa hebat ya. Ada kekuatan kok bisa remaja itu kan, dia kan sekolah itu. Dan saya tanya ini tiap pagi seperti ini, iya Pak. Dan mereka bilang, tiap pagi jam 4 pagi, anak remaja yang layan. Saya dalam sejarah hidup saya, nggak pernah saya lihat ada gereja seperti itu. Kok bisa? Ada dewasa ada, tapi anak-anak itu datang. Coba, saya tanya kamu jam berapa Pak? 2:30. Ada yang mandi dulu, ada yang nggak mau mandi gitu ya, terus datang ke sana gitu. Nah, terus datang. Ini anak saya tanya, kamu ini disuruh orang tuamu atau enggak? Terus saya tanya, dari mana kamu punya keinginan? Saya cinta Tuhan. Saya sampai pikir-pikir, sampai hari ini saya mikir-mikir, gimana ya Gloria ya menggerakkan anak remaja, pemuda itu bisa doa fajar. Wah, hebat ya. Terus saya tanya, siapa yang bergerakkan? Enggak ada. Jadi ada satu kebangunan rohani yang luar biasa, ya. Terus kemudian itu berdampak pada kehidupan pemuda remaja. Dan mereka pemuda remaja yang dikatakan pemuda remaja bukan orang biasa. Mereka adalah orang yang sudah banyak tahu nggak karu-karuan. Jadi ada pemimpinnya yang paling jahat itu, artinya pokoknya paling bandel gitu ya. Terus diubahkan Tuhan. Dan dia bersaksi di sana, dan dia bawa orang-orang semua, dan dia doakan bersama-sama, dan orang-orang itu juga bertobat juga. Selama 2 tahun di gereja itu di Citraland. Saudara, kadang-kadang saya nggak bisa pikir, nah itu kuasa apa? Nggak diatur, nggak diapa-apain, tiba-tiba muncul aja tuh seperti itu. Nah terus saya ke gerejanya sampai ini Pak Philip Montova. Terus menghadiri pernikahan saudara saya. Yang melayani yang khotbah itu anak muda semua, saudara. Anak muda semua. Maksudnya mudanya tuh, ya mereka kuliah, ada SMA, yang main di semua. Saya pikir, wah luar biasa ini. Dan yang khotbah bagus kan pakai jin. Ya. Biasanya kalau manten kan Van Toffel gitu kan, yang rapi licin gitu. Enggak, dia pakai jin. Santai gitu. Berkati santai. Coba saya berkati pakai gitu, saudara marah semua. Saya pakai jin berkati. Pak, Bapak mau main band atau mau berkati Pak? Dan berkati, dan nggak ada masalah di sana. Kenapa? Karena mereka terbuka sekali. Terus saya dibawa ke kantornya gitu. Kantornya besar sekali, segede ini, lebih gede sedikit ada pertemuan. Itu meja itu apa semua.
pengerjanya saja yang bukan hamba Tuhan itu 40 lebih, kantor lebih dari 20 orang, hamba Tuhannya lebih belasan, dan semuanya rapi. Terus saya tanya, kok bisa rapi gitu? Oh iya, kami dapat ISO 9002, ada ISO-nya ya. Jadi mulai dari keuangan apa semua rapi. Dan mereka mau bangun satu tempat untuk 12 tingkat, atau mungkin sekarang lagi berjalan, dan itu cepat yang luar biasa. Wah, luar biasa ya. Nah ini ada apa di dalam itu ya. Nah kita lihat sekarang, kita selidiki. Nah yang pertama itu adalah karakter Tuhan yang transformasi seluruh hidup para pelayan Tuhan. Nah setelah ditransformasi apa hasilnya? Paulus, Timotius dan semuanya itu terikat dengan satu syukur dan ucapan di dalam seluruh doa-doa. Doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Ini ada satu yang kekurangan sebenarnya. Kalau kita perhatikan nanti di belakang, Paulus baru buka bahwa syukur, doa, dan pujian penyembah itu satu, nggak bisa hilang di gereja. Jadi waktu mengerti karakter Tuhan dan betul-betul mereka menikmati itu, mereka mungkin tidak bersyukur, dan mereka berdoa, dan bukannya berdoa, mereka menyembah Tuhan dan memuji-muji Tuhan dengan hebat sekali. Saudara, manusia pertama kali melihat kondisi kehancuran dunia yang namanya Mahalaleel, ya, keturunan dari Adam. Dan waktu pertama kali manusia menyebut nama Allah, itu Mahalaleel. Saudara, apa yang terjadi? Dia memuji dengan kondisi yang hancur lebur seperti itu. Dia memuji Tuhan, memohon kekuatan. Akhirnya dia melihat, yaitu Nuh yang diberkati oleh Tuhan. Metusalah pada waktu dia mau mati terakhir. Saudara, ini dicatat, Abraham 4 tuliskan ini, bagus sekali. Jadi waktu dia mati hari itu, waktu dia tutup mata, itu air bah datang. Itu hebatnya. Saudara, ini kalau kita baca Alkitab, wah itu nggak kepikir itu. Karya Allah yang luar biasa, bukan hanya ajaib, yang namanya Tuhan itu pokoknya. Dan setiap orang kata perjalanan hidupnya pas. Tuhan atur. Begitu dia mati Metusalah, Nuh kemudian dimasukkan kapal dan air bah datang. Hari itu juga Metusalah. Jadi artinya Tuhan sudah berhenti sabar dan Tuhan menghakimi dunia. Nah itu Metusalah. Jadi kesabaran Tuhan, kasih Tuhan pas dengan keadilan, dengan penghakiman. Persis satu titik. Itu antara Nuh dan Metusalah. Persis sama. Nah itu memancarkan Kristus ya. Oke, kita lanjutkan. Saudara berarti yang ini nggak terlalu banyak. Terus kedua, saudara lihat ayat 4. Apa yang didengar? Saudara, kalau orang memiliki syukur, doa, dan puji-pujian dalam kehidupan yang luar biasa, saudara menunjukkan apa? Imanmu dalam Kristus dan kasihmu terhadap orang kudus itu nampak di dalamnya. Nah, itu yang disebut garis-garis pelayanan, ya. Garis-garis pelayanan. Nah, ini yang coklat ini. Nah, ini saudara. Jadi di situ keluar selain pujian doa, dan dia keluar apa? Karakter imannya, kekuatan daripada penyertaan Tuhan yang luar biasa, membuat mereka semakin mengenal kasih Kristus yang hebat sekali. Jadi iman dan kasihnya itu muncul. Nah, saudara, ini nggak bisa dihilangkan. Di gereja apapun, di dalam pelayanan, di dalam keluarga itu sama, bukan hanya gereja ya, termasuk di dalam pelayanan kita, termasuk kalau kita melayani di dalam pekerjaan, bisnis. Kalau kita mau itu bisnis di dalam kuasa Tuhan, tidak harus keluar. Di situ. Ya. Kemarin saya terangkan tentang Hans Nielsen Hodge dari Norwegia, Bapak Reformasi Norwegia. Saudara itu, saudara baca, nanti di YouTube ada itu. Saya baru dapat apa? Dari satu buku, terus saya selidiki, wah itu luar biasa sekali. Seseorang yang tahu betul firman Tuhan dan dia menggerakkan gereja Norwegia abad 17. Dia seorang sebenarnya dari Injil, dan dia mengubah semua dengan kekuatan luar biasa, dan dia menjadi bapak modern, industri modern. Jadi dia yang satu-satunya tokoh Norwegia, dan dia sebagai bapak bangsa. Dikatakan bahwa dia yang melihat seluruh kesedihan penderitaan, terus kemudian kelaparan yang hebat, dan dia berkata pada Tuhan, Tuhan berikan aku kuasa, bukan hanya menyembah Engkau, tapi iman dan kasih itu dimiliki
dan memancar pada mereka. Nah, itu neurologia. Saudara dibaca di Wikipedia ada semua ya. Saya cuma kasih aja. Oke, setelah itu iman, kasih, dan saudara baca nanti di situ ada 5 pengharapan. Komplit kan? Paulus katakan iman, kasih, pengharapan ada. Dan pola berpikir Paulus itu sama terus. Triple mind. Jadi dalam pikiran Paulus itu selalu ada 3 fold. Jadi threefold itu selalu ini selalu 3 dia. Jadi kalau dia nyebut kebanyakan itu 3. Ini 3. Nah, itu kultur pemikiran orang-orang Yahudi. Paulus itu seperti itu. Ya, itu pola dari mana? Itu pola dari Tritunggal sebenarnya. Jadi alam semesta ini kalau sudah selidiki baik-baik, saudara mau seorang saintis, seorang matematis, atau apapun saudara akan tahu apa yang saya katakan, bahwa dunia itu unsurnya 3. Mau atom, mau tumbuhan, apapun saudara lihat semua, unsurnya semua 3. Dari mana itu? Itu karakter Allah yang ada memancar dalam kemuliaan alam semesta. Ya, proton, neutron, dan itu ya, sama, yang positif, negatif, dan netral. Ya, atom itu kan, itu juga 3 sama. Saudara akan lihat semua unsurnya sama semua. Nah, ini mengucap syukur pengharapan keluar dan apa saudara? Kalau sudah iman, kasih, pengharapan yang luar biasa di dalam kebenaran Injil itu, yang keluar apa? Ayat yang ke-6 yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu menjadi apa? Etika kerajaan Allah kita sudah sampai Injil kerajaan Allah, dan ini pernah dibahas ya. Nah, saudara, itu akan berbuah, berkembang. Berbuah di sini adalah berbuah yang merupakan buah kualitas. Ya, kualitas, bukan benihnya. Ini buah adalah kualitas buahnya. Nanti benihnya itu adalah buah lagi, benihnya itu di bawah. Ada lagi buah ya di sana. Yang dikatakan berbuah juga, tapi itu benih. Sebagai benih, buah yang berkembang. Itu satu kekuatan yang luar biasa. Ayat yang ke ini ya, 56 ya. Terus saudara perhatikan, semuanya itu ayat 7. Telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia ya. Jadi di situ persekutuan kesetiaan para hamba Tuhan itu tidak pernah bisa terlepas. Jadi Paulus itu setia pada Epafras, Epafras setia kepada Timotius, Timotius setia pada Titus, dan itu satu kesatuan. Nah, saudara, kalau sudah baca di pasal yang terakhir, coba kita lihat ya. Saya pernah bawakan ini lama sebenarnya. Saya pernah bawa ini di Lembang di beberapa pertemuan misi ya. Saya ingatkan bahwa orang kalau bermisi itu tidak mungkin kita sendirian dan harus ada. Waktu itu masih zamannya Pak Endi ya. Saya lupa. Nah, saudara perhatikan pasal 4. Saudara ya. Saudara coba ditulis sana. Berapa orang-orang yang menjadi tim dan juga pendukung Paulus di dalam kerajaan Allah ya. Saudara perhatikan ayat 7. Titikus, boleh? Terus ayat 9. Onesimus, betul? Ya kan, Onesimus. Ayat 10. Aristarkus, Markus, Barnabas, menakan Barnabas, ya kan? Terus kemudian ayat yang 11, Yesus disebut Justus, betul? Ya kan? Ayat 12, Epafras, hamba Kristus Yesus. Terus kemudian coba kita lihat yang paling bawah. Nah, di situ ada Laodikia dan Hierapolis. Hierapolis mereka yang tidak disebut Paulus, dan banyak teman-teman dia di sana. Salam kepadamu dari tabib Lukas dari Demas. Saudara lihat. Terus kemudian di Laodikia banyak saudara yang mendukung Paulus juga. Ini lebih dari satu, banyak sekali itu ya. Terus kemudian sampai 17, sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan dan kau terima dalam Tuhan kau jalani sepenuhnya. Salam dari Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Saudara, indah sekali ya. Coba kita berpikir. Jadi pelayanan itu harus selalu mencari teman, mencari rekan. Jadi semakin banyak relasi kita, semakin banyak kita memberitakan kebenaran Tuhan, karakter itu kepada muncul, itu berbuah. Nah, buah itu salah satunya adalah begitu banyak orang-orang yang bersama dengan kita, dan semua kepentingan adalah untuk Yesus Kristus, untuk gereja
Allah. Ya. Begitu Korintus berhenti dan mereka kemudian berhenti untuk seperti itu, berkembang seperti itu, begitu berhenti, masalah langsung lagi. Di situ. Begitu dia tidak mau seperti yang itu, hidup seperti itu, mereka berhenti di satu tempat dan mereka orang membangun pelayanan dengan luar biasa. Begitu berhenti dan itu kemudian masuk ke dalam, langsung gereja itu runtuh pelan-pelan dan terjadi perpecahan-perpecahan yang ada dalam Korintus. Galatia juga sama. Nah, sore itu adalah prinsip yang berhasil. Ya. Nah, ini prinsip-prinsip ada di Alkitab. Nah, saudara harus baca banyak. Nah, saya tidak teruskan. Nah, yang kita mau pelajari adalah ayat 15. Ya, ayat 15. Ayat 15 ya. Ini udah di ini ya. Ini ada penghabisnya. Ya, ini. Saya akan bacakan, saudara, tolong bisa dihapusin yang ada, tolong saya dihapuskan. Nah, saya akan baca ayatnya. Kolose pasal 1 tentang Kristus. Aduh, ini Alkitab saya udah jantungnya lepas ini semua. Ya, yang atasnya kan, yang Tritunggal. Ini semua. Ya. Yang tengahnya aja Pak, yang lingkaran. Saya akan bacakan ya. Saudara perhatikan. Tadi kan sudah jelaskan semuanya. Lingkarannya jelas dan semua dikatakan di sana, saya tidak bahas secara detail. Terus ada karakter-karakter yang harus ada sampai kemudian Paulus ingatkan bahwa kita lagi berpindah dari kerajaan yang gelap menuju kerajaan yang terang. Di sini sana. Itu di ayat-ayat 14, 13, 14 termasuk 12. Ya. Jadi orang-orang yang tahu bagaimana mereka mendapatkan karakter Allah dan hidup mereka dalam iman, kasih, pengharapan dan penyertaan yang luar biasa, mereka tahu mereka berbeda dengan dunia. Nah, ini yang penting. Ya, mereka tahu jelas pijakannya beda semua. Nah, waktu perbedaan itu kemudian dari mana perbedaan itu, Paulus menjelaskan dengan luar biasa. Apa yang membedakan kamu gelap dan terang? Kenapa kamu bisa mengalami seperti ini? Nah, Tuhan Yesus melalui Paulus itu menjelaskan pada kita tentang keutamaan atau finalitas Kristus di sini. Ya, mereka dibangun. Nah, Paulus kembalikan mereka semua dalam satu gambaran pengenalan tentang Yesus kembali. Itu inti kitab Kolose. Ya, inti kitab Kolose itu apa? Keutamaan Kristus di dalam segala hal. Ya, kalau ini secara teologis diterangkan bagus sekali. Ya, perhatikan. Segala gitu ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, segala ciptaan. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa-penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, kita akan bahas ini. 3 istilah. By Him, from Him, ya, by Him, to Him, ya, terus kemudian for Him. Saudara, ini ada dalam Roma sama persis 11 ayat 36. Sama. Ya. Saya tanya, saudara coba perhatikan kalimat yang sederhana. Oleh Dia, melalui Dia, bagi Dia. Saya tanya, ini kalimat apa? Oleh Dia, saya begini oleh siapa? Saya bisa layani, saya gini, saya hidup bisa seperti ini, diberkati Tuhan seperti ini, saya bisa punya segala sesuatu seperti ini dan kemudian hidup seperti ini. Oleh siapa? Nah, saudara, di sini kita lihat ada satu langkah pengadaan, penciptaan dan segala hal dari Alpha, Omega, Fokus, Esa. By Him, oleh Dia. Jadi Dialah yang subjek dari segala semesta alam. Dialah pengada segala sesuatu dan oleh Dia. Tidak ada yang lain, oleh Dia. Nah, saudara, di dalam Kristus itu kita tahu ada 3 pusat yang luar biasa. Nah, mungkin hari ini saya nggak detail sekali. Saudara perhatikan, jadi waktu dikatakan by Him, maka if not by Him, maka seluruh pelayanan itu